Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita belajar kembali untuk pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Anak-anakku, untuk kelas 4D yang minggu lalu, di hari Senin, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan pembulatan bilangan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, itu ada hubungannya atau keterkaitannya antara pembulatan bilangan dengan mencari hasil pengukuran panjang. Nah, aku bisa mempelajari juga di buku paket pada halaman 76 sampai dengan 77. Oke, kita mulai saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, kalian bisa lihat di gambar ada 3 jenis alat ukur panjang. Yang pertama ini namanya meteran pita. Meteran pita ini digunakan untuk mengukur baju atau biasa digunakan oleh para penjahit. Yang kedua ini meteran roll kecil. Ya, di sini biasanya digunakan para pekerja bangunan. Dan yang di sebelahnya lagi yang paling pojok adalah penggaris. Yang biasa kita gunakan ya untuk para pelajar. Pak Guru yakin kalian pernah melihat alat ukur meter semuanya ini, ya. Semuanya fungsinya sama, ya, sebagai alat ukur panjang. Nah, hari ini kita belajar mencari pengukuran panjang menggunakan penggaris. Kita lihat slide berikutnya. Nah, mengukur dengan penggaris. Satuan panjang yang digunakan penggaris pada umumnya adalah sentimeter. Berikut cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Yang pertama, sejajarkan benda dengan penggaris tersebut. Kalian bisa lihat contohnya di bawah. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan 0 pada penggaris. Lihat, ini ada sebuah pensil, kita sejajarkan dulu dengan penggarisnya. Kemudian ujung awal kita sejajarkan dengan 0. Yang ketiga, perhatikan ujung benda lainnya. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, kalian bisa lihat, ini ditarik garis lurus. Nah, pada garis ini, atau pada panjang benda ini, adalah panjang pensil di atas 16 cm. Ya, jika dibulatkan ke satuan sentimeter terdekat. Di sini kalau kita cermati, kita perbesar, itu tidak ada 16, yaitu hanya 15,9 cm. Atau dengan sebutan lain, 15 lebih 9 mm. Tapi untuk mempermudah, membacanya adalah 15
cm. Ingat pembulatan kemarin, ketika satuannya atau di belakang koma lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas. Kalau menggunakan garis bilangan, berarti cari yang terdekat. 15,9 jika dibulatkan menjadi 16. Ya, karena 9 lebih dari 5. Ya, lebih mendekati ke angka 16. Nah, jika kurang dari 5 satuannya, dia akan mendekati ke 15. Paham ya anak-anak? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalian bisa mencermati kembali pada gambar krayon. Panjang krayon itu kita sejajarkan dengan penggaris. Yang ujung awal kita sejajarkan dengan 0, ujung akhir kita bisa lihat berapa panjangnya. Jika dibuat garis lurus, panjangnya adalah 9,7. Ya, ini 9,7 cm atau 9 cm lebih 7 mm. Nah, panjang krayon kira-kira 10 cm. Kenapa 10? Karena ujung krayon lebih dekat ke 10 dibandingkan ke 9. Itu kalau kita menggunakan garis bilangan. Atau dengan istilah lainnya, karena 7 itu 9,7 cm, satuannya 7 itu berada lebih dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 10. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Ini juga ada sebuah benda, yaitu sikat gigi. Kita ukur ujung awalnya adalah 0. Ya, kemudian kita lihat ujung akhirnya dengan penggaris dibuat garis lurus, yaitu 15,4. Ya, kalau kita perbesar 15,4. Nah, panjang sikat gigi kira-kira 15 cm. Kenapa? Yang pertama, dikarenakan 15,4. 4 itu kurang dari 5. Jadi, melebur atau dihilangkan. Jadi, dibulatkan ke bawah. 15. Atau menggunakan garis bilangan, karena ujung sikat gigi lebih dekat ke bilangan 15 dibandingkan ke 16. Begitu ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh lagi. Ada sebuah pensil dengan panjangnya kita sejajarkan dengan penggaris, ujung awal ke 0, ujung akhirnya kita lihat. Nah, ini panjang pensilnya adalah 5 cm, ya, 5 cm lebih 2 mm. Nah, 1, 2, ya. Atau kita sebut 5,2 cm. Nah, jika dibulatkan menjadi 5 cm. Kenapa? Karena 2 ini kurang dari 5. Kalau menggunakan garis bilangan, lebih mendekati 5 dibandingkan ke bilangan 6. Begitu ya anak-anakku ya? Mudah sekali. Dasarnya adalah kalian memahami bagaimana cara membulatkan bilangan. Jika kalian belum paham, bisa lihat videonya Pak Guru di hari Senin kemarin. Nah, anak-anakku, ada tugas matematika dari Pak Faris. Tugasnya adalah kerjakan latihan soal halaman 77 sampai dengan 78, nomor 1 sampai 5. Kerjakanlah di buku tulis.
Kemudian dikumpulkan paling lambat maksimal hari Minggu ya, 17 Januari 2020. Terima kasih, semoga dimudahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran hari ini, terima kasih untuk semuanya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.